Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap baik-baik saja ya di rumah. Baik, kali ini Pak Pras akan memberikan materi pelajaran agama Katolik kelas 4, di mana nanti Pak Pras akan membahas 4 pembelajaran sekaligus ya. Yang pertama nanti pembahasan HKS lembar pengetahuan 14, lalu materi pelajaran 15, 16, dan 17. Baik, kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, sungguh besar cinta-Mu kepada manusia. Melalui ajaran dan perbuatan Yesus, Engkau menunjukkan cinta yang tidak terhingga, sampai Engkau rela menderita sengsara dan wafat demi keselamatan umat manusia. Ajarilah kami untuk mengasihi semua orang yang ada di sekitar kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, minggu lalu kan sudah mengerjakan KKS Jamrut yang lembar pengetahuan 14 ya. Sekarang kita bahas bersama. Kalau misalkan ada yang kurang betul, dibetulin ya. Kamu buka itu halaman 18 ya. Lembar pengetahuan 14. Baik, kita langsung saja ke Romawi 1 pilihan ganda. Nomor 1 itu jawabannya C ya, menyayangi dengan sepenuh hati. Ayah dan ibu mendidik dan membesarkan kita, maka kita wajib menyayangi dengan sepenuh hati. Nomor 2 jawabannya A. Bangsa Israel selalu hidup dalam pengembaraan, mengembara ya, mengembara atau berkelana, itu ya sama, A atau B itu jawabannya hidup dalam pengembaraan, hidup berkelana, itu ya bisa. Nomor 3 C. Tuhan sangat menyayangi orang yang menghormati orang tuanya. 4A. Orang tua yang baik adalah yang mengasihi dan menyayangi anaknya. Nomor 5B. Ayah berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nomor 6B. Tuhan selalu peduli dengan orang tua yang kita sayangi dan mencukupkan kebutuhannya. 7A. Supaya lanjut umur kita di bumi, harus menghormati dan menyayangi orang tua. 8B. Kita lahir dari orang tua, yakni ayah dan ibu. Mereka berharap kelak kita dapat hidup mandiri. 9C. Kita memberi maaf. Nomor 10. Menyenangkan hidup berdamai dengan ayah dan ibu. Mereka adalah B. Wakil Tuhan. Begitu, jika ada yang keliru bisa dibetulin. Romawi 2 menjodohin jawaban. Nomor 1 jawabannya E ya. Hormatilah orang tuamu itu adalah perintah yang keempat, perintah Allah yang keempat. Nomor 2, sikap terhadap orang tua. D, menghormati. Sikap menghormati terhadap orang tua. Nomor 3, wakil Tuhan di dunia. Jawabnya A, wakil Tuhan di dunia, orang tua. 4, tugas seorang anak yaitu B, membantu orang tua. Nomor 5, orang tua mewariskan iman kepada siapa? C, kepada anaknya. E, D, A, B, C ya. A, B, C, D, E ya, hampir. Oke, sekarang ke Romawi 3. Romawi 3 isian. Nomor 1, orang tua adalah orang yang sangat mengasihi dan menyayangi kita karena kita adalah anaknya. Nomor 2, jawabannya keluarga. Nomor 3, orang tua mendoakan dan memberkati anaknya, mengajar berdoa dan membaca kitab suci. Ya. 4, suatu anugerah, kita mendapat orang tua yang baik, maka kita pantas bersyukur atau berterima kasih kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Berdoa dan membantu orang tua, menyayangi mereka, merawat orang tua ketika sakit, boleh ya. 5, hormatilah ayah dan ibumu. Hal ini adalah suatu perintah penting yang tertulis dalam
kitab suci Perjanjian Lama atau tertulis dalam perintah Allah yang keempat. Ya. Lanjut, Romawi 4. Uraian. Nomor 1. Semua anak dilahirkan oleh ibu dan ibu sangat menyayangi buah hatinya. Merawat dengan penuh kasih, tidak pernah sedikit pun lupa untuk memperhatikan anak-anaknya. Sebutkan bagaimana sikapmu terhadap ibumu. Jawabannya mengasihi, boleh, menyayangi, boleh, menghormati, boleh, apalagi sikap yang baik terhadap ibu, merawatnya ketika ibu sakit, ya. Banyak sekali jawabannya, ya. Mengasihi, menghormati, menyayangi, mencintai, itu, ya. Nomor 2, orang tua membawa kita ke sekolah supaya kita bisa menuntut ilmu dengan baik. Setelah berhasil dalam belajar, apa yang kita lakukan terhadap orang tua kita? Jawabannya, berusaha untuk lebih memperhatikan orang tua, ya. Jadi ketika kita udah selesai belajar nih, ya, sudah selesai belajar, berarti kan kita tambah pinter, ya kan? Kita tambah pinter. Kalau kita tambah pinter, berarti kita harus tahu bagaimana caranya memperhatikan orang tua, ya. Membantu mereka ketika mereka sedang bekerja di rumah, ya, merapikan tempat tidur, itu aja udah orang tua kita udah seneng karena kita peduli, peka sama tugas orang tua gitu, ya. Jadi kita berusaha untuk lebih memperhatikan orang tua karena kita udah belajar, kita udah sekolah, kita disekolahin supaya jadi pinter. Nah, kalau jadi pinter berarti tahu dong bagaimana caranya menyayangi orang tua, gitu ya. Nomor 3, Tuhan Yesus sangat menghormati orang tuanya. Terbukti Tuhan Yesus diajak merayakan apa? Jawabannya merayakan hari raya Paskah Yahudi, ya. Jadi dulu ada hari raya Paskah Yahudi, biasanya Yesus itu diajak sama Bunda Maria ke Yerusalem, ya, ke Bait Allah. Nomor 4. Carilah 3 contoh kegiatan yang bisa membahagiakan orang tuamu. Apa? Ini ya, contohnya ini, contoh yang Pak Pras berikan. Rajin belajar, gemar membantu orang tua di rumah, rajin berdoa, ya. Itu 3 contoh kegiatan yang bisa membahagiakan orang tua. Rajin belajar, jangan main HP mulu. Gemar membantu orang tua di rumah. Kalau bangun tidur, langsung itu dibersihin tempat tidurnya, dirapiin. Ya, jangan males-malesan. Terus rajin berdoa juga. Kalau mama kita atau papa kita tahu kita suka berdoa, pasti mereka seneng nih. Nomor 5, menurutmu bagaimana perasaan orang tua yang kita kasihi terhadap kita, ya. Jadi Tuhan Yesus itu menghendaki kita untuk menghormati orang tua, mencintai dan menolong orang tua di masa tua mereka. Maka perasaan orang tua ya pastinya merasa sangat bangga, ya, bangga, bahagia apabila kita sebagai anaknya selalu mengasihi dan menyayangi orang tua kita. Pasti orang tua akan seneng. Nggak mungkin orang tua nggak seneng kalau disayangi, dicintai sama anak-anaknya. Masuk orang tua marah-marah gitu, ya. Baik, next kita move on ke pelajaran 15. Ya, di situ kamu lihat LKS Jamrud halaman 21. Ya, pelajaran 15, 16, 17. Kok banyak amat sih Pak Pras? Ya, memang karena pelajaran 15, 16, 17 ini ada kaitannya semua. Cinta kepada sesama, menghormati hidup, menghormati milik orang lain. Ini semua ada kaitannya loh. Cinta kepada sesama. Sesama itu siapa sih?
Ya orang yang di sekitar kita dong. Terus menghormati hidup. Menghormati hidup. Hidup siapa? Hidup semua orang. Lalu yang terakhir menghormati milik orang lain. Ya karena kita hidup itu tidak sendirian di sini. Ya kita ada yang namanya orang lain, tetangga, saudara, teman, ya kan? Baik. Cinta kepada sesama. Bukan berarti terus orang lain kamu cintai gitu, kamu ketemu orang, aku cinta sama kamu. Bukan gitu ya. Jadi cinta kepada sesama itu lebih kepada sikap peduli. Kayak ini contohnya gambar orang Samaria yang murah hati. Ini ada di kitab Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Ya, Yesus mengajarkan bahwa sesama adalah mereka yang menunjukkan belas kasih, khususnya mereka yang membutuhkan pertolongan. Ini, kita mencintai sesama itu kita menunjukkan kepedulian kita kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Kayak tempo hari itu yang ada di mana? Banjaragung ya, Bareng itu ya. Itu kan ada banjir itu. Nah, kita mencintai sesama dengan cara menyumbangkan entah itu bahan makanan, entah itu pakaian yang masih layak pakai kepada korban bencana seperti itu. Nah, melalui kisah itu Yesus menegaskan bahwa sesama kita adalah semua orang. Tuh, sesama kita adalah semua orang ya. Jadi lebih utama kita peduli sama orang lain ya. Kalau peduli sama hewan mah ya nggak apa-apa sih, tapi lebih baik peduli sama sesama manusia. Oke, kita coba lihat videonya ya, bentar ya. Kita simak bersama. Aduh, mana ini? Oke. Jawab Yesus. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya. Dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawat. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jawab. Ya, itu tadi cuplikan dari video orang Samaria yang baik hati ya. Terus apa sih yang bisa kita pelajari dari video tadi mengenai orang Samaria yang baik hati? Ya, ini ya. Kesimpulannya dengan demikian bagi kita tidak ada orang lain atau orang asing karena semua orang adalah sesama kita. Semua orang adalah saudara kita. Apabila kita memandang semua orang sebagai saudara, kita patut menunjukkan belas kasih kepada semua orang. Kita diajak untuk belajar mencintai dan peduli kepada siapapun
tanpa membedakan latar belakang, suku, agama, kaya, miskin, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi mencintai atau peduli kepada siapapun itu tidak harus membedakan latar belakangnya, latar belakang suku, agama. Oh, kamu agamanya ini, aku agamanya ini, nggak boleh aku nolongin kamu, nggak boleh gitu ya. Oh, kamu miskin ya, wah aku nggak mau nolongin yang miskin, ya jangan kayak gitu, ya, itu egois namanya. Jadi mencintai sesama kita, ya mencintai orang-orang yang ada di sekitar kita, siapapun itu, terutama mereka yang membutuhkan pertolongan, ya. Kalau kita bisa menolong, kita tolong, gitu ya. Oke, sekarang move on lagi ke pelajaran 16. Kamu bisa buka LKS itu halaman 27. Judulnya menghormati hidup ya. Nah, di sini Pak Pras ada bacaan kitab suci dari Injil Matius bab 5 ayat 21 sampai 25. Ya. Judulnya Yesus dan Hukum Taurat. Yang punya kitab suci bisa di cross check itu ya. Di LKS Jamrud juga ada menghormati hidup ya, pelajaran 16. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ini ya, Yesus dan hukum Taurat. Yesus itu ada di dunia, hadir di dunia bukan untuk menghilangkan hukum Taurat ya, tapi untuk menyempurnakan hukum Taurat. Begitu ya. Nah, menghormati hidup ini kita bisa mengambil contoh dari Suster Teresa ya. Suster Teresa berasal dari mana? Dari Kalkuta, India. Ya. Kalkuta, India. Yesus menekankan sikap baru dalam memahami firman kelima atau perintah Allah yang kelima, yaitu jangan membunuh. Pemahaman baru ini kembali menempatkan cinta kasih sebagai hukum utama. Membunuh dapat diartikan sebagai membuang sesama dari persaudaraan dengan menghilangkan nyawanya, dengan menyebut sesama sebagai kafir, atau juga dengan cara membencinya. Bagi murid-murid Yesus, yang utama bukan tindakan tidak membunuh, tetapi yang utama adalah mengasihi sesama sebagai saudara. Jadi kalau misalkan kamu mengolok temanmu ya, mengejek gitu ya, mengolok-olok, mengejek, membuli, ya itu sama aja kamu membunuh karakternya teman-temanmu ya. Jadi membunuh itu bukan hanya menghilangkan nyawa. Bukan sekedar menghilangkan nyawa. Kamu memfitnah orang itu juga termasuk membunuh ya. Nah, ini ada secuplik video dari Indonesian Morning Show yang Pak Pras ambil mengenai
today's history Bunda Teresa ya. Kita simak bagaimana sih Bunda Teresa itu. Banget, yang inspiratif, penuh inspirasi. Jadi hari ini 104 tahun lalu Bunda Teresa lahir, selengkapnya dalam Today's History. 26 Agustus 1910, Bunda Teresa lahir di Skopje, ibu kota Macedonia. Sejak Teresa kecil, ibunya menanam komitmen untuk terus beramal. Panggilan hati untuk mengabdi pada Sang Pencipta ia dapatkan sejak usia 12 tahun. 6 tahun kemudian Teresa memutuskan menjadi biarawati dan bergabung di Loreto Sisters of Dublin di Irlandia. Pada 1948, Teresa meninggalkan biara Loreto untuk menjalani panggilan hatinya mengabdi di daerah kumuh Calcutta di India. Ia mendirikan rumah bagi penderita kusta, panti asuhan, dan berbagai klinik kesehatan. Teresa juga membuka rumah amalnya di New York dan semasa hidupnya, Teresa telah melakukan 700 misi di lebih dari 130 negara. Berbagai penghargaan ia terima termasuk Nobel Perdamaian karena telah membantu banyak manusia. Sosok luar biasa yang pastinya sampai sekarang setiap kita mendengar tentang Bunda Teresa, saya merasa sebagai manusia yang sangat belum sama sekali belum bisa menyamai, sama sekali belum kayak berdosa gitu kalau misalnya melihatnya, tapi luar biasa penuh inspirasi, apalagi kalau misalnya dia merawat anak-anak, merawat orang-orang yang berpenyakit gitu. Entah kenapa saya selalu mikir kan, penyakit-penyakit ini kan sebenarnya penyakit-penyakit menular gitu ya. Tetapi dengan tangannya dia, dengan ketulusan hatinya, ternyata memang Tuhan itu melindungi orang-orang seperti ini untuk bekerja. Kita mungkin memang belum pernah berinteraksi langsung ya, ataupun juga bisa berkenalan dengan namanya Mother Teresa gitu. Tapi mungkin dari kata-kata inspirasinya, dari buku-bukunya itu banyak sekali yang bisa dijadikan pelajaran hidup gitu. Ada salah satunya yang dia katakan gini, don't expect your friend to be a better atau to be a perfect person, but help your friend to become a perfect person, katanya gitu. So nice. And once again dia bilang, if you judge people, you don't have time to love them. Jadi ya, jangan pernah menjudge orang. Yang harus ditebarkan adalah penuh cinta kasihnya. Betul, quote-nya dia itu memang rata-rata penuh cinta kasih. Exactly. Cinta kasih, kemudian kedamaian, kemudian kebaikan atau kindness gitu ya. Salah satu yang saya suka adalah ini. We shall never know all the good that a simple smile can do. Tapi itu betul sekali kalau misalnya ada orang yang senyum ke saya gitu ya, atau saya senyum ke orang, itu kayaknya energinya tuh positif, terus kita jadi happy gitu loh. It's as simple as a smile. Benar, right? Benar. Just what we do every day. Always smile. Asal jangan dipaksakan ya. Jadinya harus tulus dari dalam hati yang paling dalam. Exactly. Nah, ya. Oh, ada lagi ini. Ada lagi ternyata. Dalam sebuah misa di lapangan Santo Petrus, Vatikan pada Minggu siang, Paus Fransiskus resmi menobatkan Bunda Teresa sebagai santa atau orang suci atas kerja kemanusiaannya di Calcutta, India. Iglesia Inter Santos Pia Devozione. Upacara penobatan ini disaksikan lebih dari 100.000 umat Katolik sedunia. Paus mengatakan meski Bunda Teresa dinobatkan sebagai seorang santa, namun perempuan kelahiran Albania ini tetap sosok ibu dalam keluarga Katolik. Pekerjaan sosial Bunda Teresa di Calcutta menjadi bukti kedekatan Tuhan dengan orang-orang miskin. Misa kali ini sekaligus mengenang keteguhan Bunda Teresa menentang aborsi dalam pidato kontroversial berjudul Pembunuhan oleh Para Ibu. Pidato inilah yang justru mengganjar Bunda Teresa meraih Piala Nobel pada tahun 1979. For Pope Francis, Mother Teresa felt in a special way God's tenderness and mercy, and she knew how to share that with others. Upacara penobatan atau kanonisasi ini digelar pada hari Minggu sehari sebelum peringatan 19 tahun meninggalnya Bunda Teresa di Calcutta, India, tempat dia menghabiskan waktu hampir 40 tahun bekerja bagi orang-orang miskin. Ya, itu tadi kisah atau kabar berita bahwa Bunda Teresa dinobatkan sebagai santa ya. Beliau dinobatkan sebagai santa karena memberikan teladan hidup untuk menghormati hidup ya. Baik.
Dengan mengasihi sesama, kita menghormati hidup dan melestarikan kehidupan. Karena, ini Yesus bersabda, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ini ada di kitab Matius bab 5 ayat 46 sampai 47. Jadi dengan menghormati hidup kita melestarikan kehidupan. Lanjut, kita move on ke pelajaran 17, yaitu judulnya menghormati milik orang lain. Nah ini ya, kita pernah ini ya, kalau waktu di sekolah kita pinjam barang temen, ya kan? Pernah, pasti pernah ya. Kalau ada yang nggak pernah itu ya berarti sudah disiapin dari rumah ya. Sebagai makhluk sosial yang hidup bersama, tidak jarang kita terlibat dalam situasi saling membutuhkan. Kita meminjam barang milik orang lain dan sebaliknya. Dalam hal ini muncul suatu kewajiban, yaitu menjaga dan mengembalikan barang yang kita pinjam dalam keadaan yang baik dan pada waktu yang telah disepakati. Itu ya. Hak milik yang rusak akibat perilaku orang lain tentu membuat hubungan tidak serasi. Pernah ya, kalau misalkan kita minjemin barang ke teman kita, tiba-tiba patah, atau waktu kita minjemin pulpen, begitu dikembaliin nggak bisa ngeluarin tinta ya, nggak bisa buat nulis lagi, ada itu ya. Atau kita minjemin buku ke teman, ternyata waktu dikembaliin sudah ada beberapa halaman yang diisolasi ya. Ya itu pasti akan membuat hubungan pertemanan kita menjadi semacam apa ya, kapok gitu ya. Nggak mau minjemin barang ke dia lagi daripada nanti rusak ya. Demikian pula apabila barang milik kita hilang, dicuri atau dibawa teman tanpa permisi. Ya, mangkel ya, jengkel. Situasi semacam itulah yang hendak diatur oleh firman Allah atau perintah Allah yang ke-7 dan ke-10. Masih ingat gak? Yang ke-7 apa? Jangan mencuri ya. Yang ke-10 cari di Google ya. Ayo belajar, berusaha sendiri. Dalam kehidupan masyarakat Yahudi, tanah, rumah, perabot itu ya alat-alat rumah macam lemari atau kasur atau kursi ya, meja. Perabot merupakan sarana hidup. Ya emang iya. Kita kalau nggak ada rumah ya nggak bisa hidup. Ya bisa sih hidup, tapi kehujanan, kepanasan mau. Ya kan? Nah, oleh karena itu barang-barang yang merupakan sarana hidup terkait erat dengan kehidupan pemiliknya. Ya emang iya. Memang iya. Ya. Sarana hidup, rumah itu sarana hidup supaya kita nggak kepanasan, nggak kehujanan, nggak kedinginan, nggak diserang binatang, kemudian juga ya emang rumah gitu loh. Kita harus berdiam diri di rumah. Kalau nggak punya rumah ya bingung juga ya. Ditanyain rumahnya mana, nggak punya ya kan. Maka segala bentuk pencurian, perampokan, serta tindakan yang melanggar hak milik dapat dikatakan sebagai pelanggaran berat. Banyak itu berita di televisi ya. Banyak berita di televisi yang memberikan kabar info perampokan, info pencurian, begal ya. Mencuri jambret, copet, nah itu ya.
Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga mereka seharusnya bisa memilih berbuat baik, seharusnya sih, tapi mereka tidak memilih untuk berbuat baik. Ya, kita yang anak-anak Tuhan yang dirawat oleh orang tua dengan baik ya harus punya kemampuan untuk berbuat baik ya, apapun itu. Ini terlebih sarana hidup keluarga Yahudi yang telah diberkati secara keagamaan. Ya, ini barang yang telah diberkati artinya menjadi pemberian Allah. Kehilangan barang yang telah diberkati berarti kehilangan sarana hidup yang tentunya mengganggu hubungan dengan Allah. Jadi misal kamu punya rosario yang udah dibaptis. Misal kamu punya rosario yang udah diberkati oleh romo gitu ya, atau oleh pastor waktu kamu nerima baptisan. Itu kan pasti kamu simpen ya toh. Kamu simpen, kalau misalkan kamu mau make itu ya harus kamu sendiri yang make. Jangan sampai dipinjemin sama orang lain. Kamu harus menjaga itu. Nah, karena udah diberkati sama romo ketika kamu dibaptis ya. Misalkan begitu. Kalau misalkan hilang, tiba-tiba hilang atau dipinjam temen terus hilang, kamu sedih kan? Pasti itu sedih. Kemudian takut. Apalagi takut, apalagi ditanyain mama waktu pulang. Loh, rosario kamu mana? Gitu ya, nggak bisa jawab. Mau jawab dipinjam temen terus hilang ya pasti dimarahin juga, mau bohong juga dosa ya kan. Nah itu, jadi seperti kalau kehilangan barang yang sudah diberkati itu seperti kehilangan hubungan yang baik dengan Allah, takut artinya ya. Nah begitu dari Santo Paulus ya, dari Santo Paulus juga memberi peringatan yang cukup tegas. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Ini ada di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 28. Lalu lagi, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Ini ada di surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, ya, bab 4 ayat 1. Jadi Santo Paulus pun juga memberi peringatan yang cukup tegas bagi mereka yang mencuri, merampok. Ya, kalau misalkan udah ketangkep, udah diberi sanksi, ya jangan mencuri lagi, tapi bekerja keras ya, bekerja keras. Cuman yang namanya manusia ya males, nyuri lagi gitu aja. Kalau hampir ketangkep ntar kaburnya agak jauh gitu. Ya itu namanya manusia ya. Kemudian ini berlaku adil terhadap hambamu, berlaku adil dan jujur pada semua orang ya. Karena kita semua diawasi oleh Tuhan di surga ya. Maka ada sebutan Allah itu Maha melihat, begitu ya. Oke, itu yang bisa Pak Pras sampaikan sejauh ini, semoga bermanfaat. Kemudian ada sedikit pengumuman. Karena minggu depan tanggal 12 itu tanggal merah ya, hari raya Imlek. Bungsu Pacai bagi yang merayakan nanti ya tanggal 12 itu. Maka tanggal 19 Februari 2021 susah amat sih. Diadakan penilaian harian KD 3.5 ya. Karena sebenarnya pengen tanggal 12 besok. Cuma karena tanggalan merah ya otomatis kita libur. Nggak akan ada pembelajaran waktu itu ya, tanggal merah soalnya. Lalu yang kedua, bahan belajar cukup dari LKS Jamrut lembar pengetahuan 14 yang baru aja dibahas hari ini ya. 3, mengirimkan foto kegiatan BDR Mapel Agama Katolik langsung ke WA-nya Pak Pras ya.
Itu yang bisa Pak Pras sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas mengenai pembahasan LKS, bisa langsung menanyakan ke Pak Pras ya. Nggak usah malu-malu. Langsung tanya aja, Pak, nomor ini kok jawabannya gini, alasannya apa? Tanya. Baik, kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa penutup. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Adil, kami umat ciptaan-Mu Kau pelihara dan Kau jaga. Engkau menyiapkan segala kebutuhan kami dan memberikannya tepat pada waktunya. Dan atas kasih-Mu Engkau memberi segala sesuatu yang kami perlukan. Ajarilah kami untuk menghormati hak milik orang lain, menjaga segala sarana hidup bersama, serta jauhkan kami dari keserakahan dan keinginan memiliki hak orang lain. Ajari kami untuk selalu bersikap adil. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Demikian yang bisa Pak Pras sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, Pak Pras mohon maaf ya. Nanti kira-kira ya mohon maaf juga videonya terputus-putus ya, karena harus Pak Pras edit berulang-ulang. Itu apabila ada yang ingin disampaikan bisa langsung japri ke Pak Pras. Sekali lagi, semoga materi ini bermanfaat. Pak Pras ucapkan terima kasih atas perhatian kalian semua. Tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jangan terlalu sering bermain HP ya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dadah. Aduh, pengap.